Mudah-mudahan kita semua tergerak ya hati kita nih, karena waktu kita ini sebenarnya sudah tinggal sedikit lagi nih. Di tahun politik ini kan heboh soal capres, cawapres ya Pak ya. Udah bergulir soal cawapres sekarang ini. Sepertinya masalah capres ini udah final, tapi sebenarnya mungkin belum gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal capres, apa sih kriteria dari seorang capres di Indonesia di era global, di era digital ini, atau orang bilang di zamannya artificial intelligence ini Pak? Kriterianya gimana? Kriterianya menurut saya itu nomor satu, harus Pancasilais. Itu dulu, harus Pancasilais gitu ya. Kedua, sayang pada rakyatnya, pada negaranya. Ketiga, berani untuk membela kepentingannya bangsa dan negaranya. Keempat, harus cerdas. Kelima, takut sama Tuhan. Yang terutama adalah Pancasilais gitu ya. Karena di Pancasila pun dasar ini yang sila pertamanya pun sudah ketuhanan Maha Esa. Jadi takut pada Tuhan gitu ya. Jadi jangan sekedar karena ada orang yang pintar bicara, menata kata, kemudian itu meninabobokan kita ya, tidak gitu. Karena kalau cari orang pintar di Indonesia banyak Pak gitu. Tapi kita mencari orang yang sudah selesai dengan dirinya, teguh keyakinannya, semata-mata membangun untuk bangsa dan negaranya, ini yang sulit gitu. Yang jujur, ini yang sulit gitu. Dari stok capres yang sekarang, bacapres yang sekarang ada itu, cuman kalau menurut kriteria saya hanya satu yang memenuhi semua itu gitu, dan dia lumayan lengkap lah ya ininya, pengalamannya gitu, baik pengalaman yang nggak enak maupun yang manis gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah sudah ideal yang 3 baca pres itu, buat saya belum ada sebenarnya. Buat saya belum ada. Yang paling ideal untuk Indonesia hari ini ya masih Pak Jokowi. Mudah-mudahan kita semua tergerak ya hati kita nih, karena waktu kita ini sebenarnya sudah tinggal sedikit lagi nih. Saya rasa rakyat Indonesia dari Sabang Merauke, dari Miangas Pulau Rote itu akan tergerak juga saya rasa. Apalagi yang dari tahun 2021 itu kan saudara kita di NTT kan sudah bilang 3 periode Jokowi lagi, referendum gitu ya. Nah, jadi karena referendum dikenal dalam konstitusi kita, jadi kita bisa menyampaikan ke parlemen gitu. Itu boleh gitu. Karena begitu bulan Oktober kita sudah tidak punya pilihan apapun, rakyat sudah tidak bisa menyuarakan pendapatnya lagi, menyampaikan keinginannya untuk siapa yang bisa memimpin negeri ini gitu. Tapi rakyat hanya tinggal memilih dari yang disodorkan oleh partai-partai politik. Jadi kita masih punya waktu ya taruhlah 3 bulan lagi gitu ya untuk menyampaikan aspirasi amandemen pasal 7 gitu ya, tentang perubahan dari 2 periode menjadi 3 periode gitu. Jadi itu adalah dari kita, oleh kita, untuk kita Pak gitu ya, dari rakyat yang menyampaikan untuk kepentingan rakyat itu, dan dilakukan oleh rakyat, dan itu konstitusional dengan cara kita menyampaikan itu ke parlemen, ke MPR, karena mereka yang punya hak untuk melakukan itu. Kita hanya menyampaikan aspirasi saja.